Chen Ping bergegas ke depan dan memandang Master Sekte Chen seperti itu, dan bertanya dengan sangat aneh, "Master Sekte Chen, ada apa denganmu? Mengapa kamu seperti ini?" Pemimpin Sekte Chen tidak bisa lagi bertahan saat ini dan jatuh dari udara, napasnya sangat lemah. Mutiara jiwa. Melihat sisa jiwa Guru Chen akan menghilang, Chen Ping mengeluarkan satu set manik-manik dari cincin penyimpanannya. Ini adalah hadiah dari Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis, dan sekarang hanya digunakan. Setelah mengeluarkan mutiara pengikat jiwa, sisa jiwa pemimpin Sekte Chen menjadi jelas stabil, dan napasnya berangsur-angsur pulih. Saya harus mengatakan bahwa mutiara dari Sekte Jiwa Setan yang memperbaiki jiwa ini benar-benar hal yang baik. Tanda seru, Zhongzhu Chen, jangan tidak sabar dan ceritakan perlahan apa yang terjadi. Chen Ping memberi tahu Master Sekte Chen untuk tidak khawatir, dan terus menuangkan energi spiritual ke dalam sisa jiwa Master Sekte Chen. Hal ini dapat mengisi kembali nafas yang dikonsumsi oleh Master Sekte Chen, sehingga jiwa yang tersisa tidak hilang karena kehabisan nafas. Tuan Chen, kami diserang secara diam-diam. Pemimpin Sekte Luo dan murid dari 5 sekte besar semuanya terjebak. Pada akhirnya, saya menghancurkan tubuh saya dan melarikan diri dengan sisa jiwa ini. Cepat selamatkan Master Sekte Luo dan yang lainnya. Jika kamu terlambat, mereka akan mati, kata Master Sekte Chen dengan cemas. Siapa yang melakukan serangan diam-diam? Chen Ping bingung. Dikatakan bahwa 5 sekte besar juga merupakan sekte terkenal, yang berani mengambil inisiatif menyerang. Terlebih lagi, pemimpin Sekte Luo kini telah dipromosikan ke sekte ke-9 tingkat alam kesengsaraan. Siapa yang akan memprovokasi dia? Itu adalah Sekte Hantu Iblis. Saya tidak menyangka bahwa para pembudidaya iblis ini juga akan bertindak ekstrim, kata Master Sekte Chen. Sekte Hantu Jahat. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tidak tahu tentang sekte ini. Sekte Guisa. Bukankah sekte ini sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Pasti sudah bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul dan menyerangmu? Saat ini, Lan Yingying berkata dengan bingung. Sekte Guisa dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, sekte itu selalu ada. 5 sekte besar kami telah melacak sekte Guisa selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak murid sekte Guisa. Para pembudidaya iblis ini mempraktikkan metode hantu jahat yang aneh untuk menyerap roh jahat dan berlatih, jadi kami. Mereka diam-diam mengejar para penggarap iblis ini. Petik 2. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Guisa ini benar-benar datang ke wilayah kutub dan melakukan penyergapan untuk menyerang kami. Dulu, orang-orang dari Sekte Guisa ini hanya mengadakan kegiatan berdua dan bertiga, tapi kali ini hampir 100 orang datang. Aneh sekali, Zhongzhu Chen menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Sekte Guisa ini juga seharusnya menjadi seekor anjing yang ditahan oleh aliansi penyegel iblis. Banyak sekte budidaya iblis yang dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis, selama mereka mau patuh, menjadi anjing dari Demon Sealing Alliance. Dan mereka yang tidak mau mematuhi sekte penggarap iblis akan langsung dicekik. Chen Ping sekarang mengerti mengapa 5 sekte besar, seperti sekte lurus ini, tidak mau bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis dan mencekik para pembudidaya iblis bersama-sama. Ternyata 5 sekte besar juga telah mengetahui aktivitas Demon Sealing Alliance sejak lama. Tapi kali ini, Sekte Guisa mengirim ratusan orang, mungkin tidak hanya untuk menargetkan 5 sekte besar, tetapi untuk menargetkan diri mereka sendiri. Chen Ping tahu bahwa melawan 5 sekte besar, mustahil bagi aliansi penyegel iblis untuk berperang sebesar itu, bahkan mempertaruhkan paparan sekte hantu iblis. Sekte hantu iblis dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis. Jika muncul dalam skala besar sekarang, orang pasti akan curiga. Aku ingin tahu apakah aliansi penyegel iblis telah benar-benar memusnahkan sekte hantu iblis. Sekarang aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan semua anggota elit dari sekte hantu iblis, mereka pasti menargetkan dirinya sendiri. Sekte Guisa ini menggunakan energi Yinsa untuk berlatih, jadi pasti dari silsilah Yinmo. Pada saat ini, Binglu dan banyak orang suci juga datang. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Di antara mereka, bagaimanapun, pemimpin sekte Luo dari 5 sekte besar baik kepada Chen Ping, jadi masuk akal jika Chen Ping membawa mereka untuk menyelamatkan mereka. Ketika dia mendengar bahwa 5 sekte besar diserang oleh para penggarap iblis, Binglu bersedia untuk menyelamatkan.
Sekarang saya hanya menunggu Chen Ping mengucapkan sepatah kata pun. Sekte Master Chen, selain Sekte Guisa, apakah ada orang lain yang menyerangmu? Dan kekuatan macam apa yang dimiliki Sekte Guisa ini? Chen Ping bertanya. Jika hanya ada orang-orang dari Sekte Guisa dan kekuatan mereka tidak kuat, Chen Ping bisa menyelamatkan. Jika pihak lain terlalu kuat, dia tidak bisa membiarkan orang suci mengambil risiko. Orang suci ini adalah fondasi pengembangan Istana Guanghan. Penguasa Istana Guanghan mempercayai Chen Ping dan memberikan orang suci ini kepada Chen Ping. Chen Ping tidak bisa membiarkan mereka mengambil risiko. Meskipun ada ratusan orang dari Sekte Guisa, hanya ada 2 tetua yang memimpin tim, dan mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Jika mereka tidak membentuk formasi hantu untuk serangan diam-diam, kami tidak akan takut. Sekarang Master Sekte Luo dan yang lainnya terjebak dalam formasi dan berada dalam bahaya kapan saja. Kata Master Sekte Chen. Ketika Chen Ping mendengar bahwa 2 tetua dari alam kesengsaraan tingkat 8 memimpin tim, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat sudut mulutnya sedikit, sepertinya aliansi iblis ini benar-benar meremehkannya. Sesepuh yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8 berani dikirim untuk memburunya. Tapi tidak apa-apa. Semakin aliansi penyegel iblis meremehkannya, Chen Ping akan semakin aman. Binglu, kamu tunggu di sini bersama semua orang. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun tanpa perintahku. Aku akan menyelamatkan Master Sekte Luo. Chen Ping berkata pada Binglu. Tuan Chen, kami akan pergi bersamamu. Kepala istana telah menyuruh kami untuk melindungimu. Binglu berkata cepat. Oke, jangan membantah. Aku bisa melaju lebih cepat sendiri. Kamu bisa tetap di sini dan menonton. Tanda seru. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meraih Master Sekte Chen dan melakukan langkah pengendalian kebakaran, dan sosoknya langsung menghilang. Binglu, Lan Yingying dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Apakah Anda akan mengikuti, atau tidak akan mengikuti? Tepat ketika mereka ragu-ragu, Chen Ping sudah menghilang, dan mereka bahkan tidak bisa mengikutinya. Master Sekte Chen merasakan siulan di telinganya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Anda harus tahu bahwa ada penindasan yang sangat kuat terhadap pelarian para biksu di wilayah kutub ini. Jika dia tidak menghancurkan tubuhnya sendiri dan membiarkan jiwanya yang tersisa terbang, dia tidak akan bisa terbang dalam waktu yang lama dan secepat itu. Tapi sekarang Chen Ping, serta tubuh fisiknya, sepertinya tidak terpengaruh oleh terbang. Zhongzhu Chen tidak tahu bahwa langkah pengendalian tembakan Chen Ping tidak hanya sekedar terbang, tetapi penggunaan sihir luar angkasa. Dharma hanya melompat ke depan, bukan terbang. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya dari Chen Ping dan yang lainnya, sebuah area diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam memancarkan udara dingin yang kental, lebih menggigit dibandingkan dingin ekstrim di kawasan kutub. Angin menderu-deru, dan kicauan hantu terdengar di kabut hitam, membuat orang gemetar ketakutan. Dalam kabut hitam, segala jenis jiwa berguling-guling, terus-menerus mengubah penampilan mereka, dan roh jahat tampaknya telah mencapai jurang neraka. Hantu-hantu ini terus-menerus menyerang, terkadang muncul dan terkadang menghilang ke dalam kabut hitam. Pemimpin Sekte Luo, dengan puluhan murid yang masih hidup, berjuang untuk bertahan di tengah kabut hitam. Garis cahaya spiritual terus memancar, membunuh hantu yang menyerang. Tapi setelah hantu yang dipenggal itu menghilang, mereka mengembun lagi dalam sekejap. Akibatnya, pemimpin Sekte Luo dan yang lainnya hanya dapat terus mengonsumsi energi spiritual di tubuh mereka, sementara orang-orang dari Sekte Guisa menggunakan formasi ini untuk bersembunyi di satu sisi dan menonton lelucon. Saudaraku, tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang dari 5 sekte besar ini untuk pingsan karena kelelahan dan mati, tanpa kita perlu mengambil tindakan. Seorang lelaki tua bungkuk menghadap seorang lelaki berjubah hitam dan berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar berkah Tuhan. Kami awalnya datang untuk mencari Chen Ping, tapi kami tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari 5 sekte besar di sini. Sekarang, Sekte Guisa kita bisa mengikuti dendam dari 5 sekte besar. Pria berjubah hitam berkata dengan penuh semangat. Saudaraku, pada hari itu, pemimpin Sekte Chen dari Sekte Chen meledakkan tubuhnya dan melarikan diri dengan sisa jiwanya, namun kami tidak dapat menghentikannya. Kata lelaki tua bungkuk itu. Tidak masalah, apa yang dapat kamu lakukan dengan jiwa yang tersisa?
Bahkan jika kamu melarikan diri kembali ke 5 sekte besar, itu tidak ada artinya. Katakan pada anak buahmu untuk mempercepat serangan. Setelah orang-orang dari 5 sekte besar tersingkir, kita akan pergi ke dasar celah untuk melihatnya. Roh jahat di dalam sangat kuat. Diperkirakan tak terhitung banyaknya biksu monster yang mati di dalamnya, itu hanya untuk budidaya kita. Pria berjubah hitam berkata dengan tenang. Dimengerti, pria tua bungkuk itu mengangguk. Segera, dalam kabut hitam, serangan hantu jahat menjadi lebih ganas. Melihat ini, Master Sekte Luo berteriak tanpa daya, perisai. Saya melihat lusinan murid dari 5 sekte utama, semuanya meledak dengan aura, membentuk perisai di sekitar mereka, untuk sementara menahan serangan itu. Anda harus menarik napas, jika tidak, Anda akan benar-benar kelelahan. Masih banyak murid yang terluka, dan mereka harus disembuhkan secepatnya. Sayang sekali pemimpin Sekte Luo tidak membawa terlalu banyak pil selama perjalanan ini, jadi tidak ada cara untuk merawat murid yang terluka. Saya hanya bisa menyaksikan beberapa murid yang terluka parah perlahan-lahan mati dengan enggan. Sekte Guisa, jika aku kembali hidup hari ini, aku pasti akan memusnahkan kalian semua Sekte Guisa. Kalian orang-orang tercela hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Sekte Master Luo berteriak dengan enggan. Dia tidak takut dengan orang-orang Sekte Guisa ini, bahkan dengan pedang dan senjata sungguhan siapa sangka mereka akan membuat lingkaran sihir di daerah kutub untuk menyerang. Pemimpin Sekte Luo juga ceroboh. Dia tidak pernah menyangka orang-orang dari Sekte Guisa akan kembali ke sini, dan begitu banyak orang akan datang. Tanda seru petik 2. Hahaha, Luo, percuma sekeras apapun kamu berteriak, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Formasi ini adalah kartu truf terakhir Sekte Guisa kami. Sekarang setelah digunakan untuk melawanmu, kamu seharusnya merasa beruntung. Kalian 5 sekte besar telah mengejar kami dengan keras selama bertahun-tahun, dan kalian tidak pernah melepaskan kami, Sekte Guisa. Sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Pria berjubah hitam itu tertawa menghina, formasi di depannya terus melonjak, dan kicauan yang menyedihkan membuat semangat seseorang hampir runtuh. Kabut hitam melonjak lebih kencang, dan pemimpin Sekte Luo serta perisai mereka sudah dalam bahaya. Sekarang mereka berada di ujung tanduk dan tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Mungkinkah Tuhan ingin menghancurkan sekte kami? Kami tetap pada niat awal kami dan membunuh iblis. Mengapa kami berakhir seperti ini? Pemimpin Sekte Luo tidak berani berteriak. Tapi suara itu ditenggelamkan oleh kicauan hantu. Saat ini, Chen Ping dan Master Sekte Chen datang dengan cepat. Kecepatan Chen Ping mencapai titik ekstrim, dan 2 api menyala di bawah kakinya. Kekosongan bergetar, dan seluruh ruangan terkoyak. Rekan Daois Chen, kamu. Master Sekte Chen telah mengamati saat ini bahwa Chen Ping tidak terbang cepat karena lingkungan kutub tidak cocok untuk terbang. Chen Ping seharusnya mengobrak-abrik ruangan dan langsung berpindah dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya. Meski hanya sebentar, mengambil langkah ini masih jauh. Jika bukan karena mutiara pemikat jiwa, Master Sekte Chen tidak tahu apakah sisa jiwanya masih ada, atau akan terpesona oleh aura kekerasan di sekitarnya. Anda harus tahu bahwa lompatan spasial Chen Ping membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ketat, jika tidak, tubuh akan hancur berkeping-keping di bawah lompatan spasial yang begitu cepat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Chen Ping menghibur pemimpin Sekte Chen. Chen Ping telah menguasai langkah pembengkokan api, meski hanya bisa bergerak beberapa mil dalam satu langkah, dia tetap stabil dan tidak bisa terluka oleh turbulensi ruang. Hancurkan. Pada saat ini, perisai terakhir pemimpin Sekte Luo dan lainnya yang terjebak dalam formasi runtuh. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Jika kamu berjuang keras, meskipun kamu mati, kamu tidak boleh menyerah. Sekte Master Luo tahu bahwa mereka pasti akan mati. Murid dari 5 sekte besar ini juga mengetahui hasilnya, dan situasi kematian yang tak terhindarkan membuat semua murid dari 5 sekte besar menggunakan kekuatan bertarung terkuat mereka. Karena saya tahu saya akan mati, saya tidak khawatir.